Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya. Seperti biasa dalam Bali Post Talk. Kali ini kita bicara tentang fenomena tingkat stres orang Bali yang cukup tinggi, dan indikatornya apa? Indikatornya tingginya angka bunuh diri. Saya akan wawancarai seorang akademisi, juga praktisi di bidang spiritual, di bidang hipnotis juga. Dia adalah Dr. Ketut Gede Swatmayasa, SHMAG CHT MNNLP. Nama keren beliau adalah Dr. Guru Mangku Hipno. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Guru. Om Swastiastu, adik. Gimana kabarnya, sehat ya, Guru? Sehat selalu, baik selalu. Semangat ya. Selalu baik, selalu sehat. Wajah Guru ini cerah ya. Guru, kalau kita bicara fenomena Bali ini ya, masyarakatnya tingkat stresnya ternyata tinggi. Iya. Angka bunuh dirinya yang jadi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pandangan Guru ini pada masyarakat Bali ini, Guru? Iya, gini. Masyarakat Bali saat ini telah kehilangan ritme kehidupan dari zaman yang ditinggalkan oleh para leluhurnya dahulu. Di zaman dahulu, kenapa tingkat stres itu minimal sekali? Yang pertama, karena di zaman dulu itu masih ada satu hal yang saat ini menghilang, yaitu tentang tutur, tentang nutur. Jadi kalau zaman dulu tuh orang stres biasanya dia duduk dengan teman-temannya, mekutu, masih ingat kan tradisi dulu mekutu. Saat mekutu itu ada curhatan-curhatan, ada saling curhat. Di situ kadang-kadang ditemukan solusi-solusi baru. Saat ini orang lebih asik dengan gadgetnya, dengan permainan-permainan medsosnya, dengan banyak simulakrum, ada hal-hal yang sifatnya kepalsuan. Zaman dulu tidak ada itu. Nah, itu salah satunya yang membuat stres itu semakin merajalela. Jadi ada tradisi-tradisi kita yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan. Ngobrol dengan sesama, dengan tetangga, itu sebenarnya juga pelepasan stres. Pelepasan stres. Itu yang hilang. Nah, ya? Benar. Karena solusi itu kan bisa muncul dari manapun, dari obrolan kecil, sebaik kalimat bisa mempengaruhi seluruh sisa kehidupan kita. Satu bait kalimat. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan di medsos. Medsos itu kan secara akulturasi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Setiap bait kalimat yang kita baca itu kadang-kadang mengandung apa yang dimaksud dengan simulakra. Simulakra itu adalah bahasa-bahasa kepalsuan. Jadi banyak orang yang tidak punya seolah menjadi punya di medsos. Banyak orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu, seolah dia tahu segalanya. Bahkan ada di medsos itu apa yang dimaksud dengan delusi of grandeur. Orang yang sesungguhnya dalam hidupnya dia sakit, dia menderita, dia putus asa, tapi dia seolah menjadi sakti. Jadi orang sakit merasa sakti. Jadi dia bisa nyembuhin orang, padahal dia harus disembuhkan. Dia bisa ngobatin orang, padahal dia harus diobati. Dia bisa memperkaya orang, padahal dirinya miskin. Jadi seperti itu. Itu medsos. Ya. Tapi kalau kita melihat Bali sendiri kan, katakanlah kalau dikaitkan dengan spiritualitas gitu ya, atau ritual lah, yang ini kan sangat marak. Di desa, mulai dari rumah tangga, kemudian di desa, upacara sangat banyak. Tapi justru kenapa? Apakah jangan-jangan ini juga menjadi penyebab orang stres di Bali? Kebanyakan ritual ini. Ya gini, jika sebuah ritual dimaknai tidak lebih dalam dari apa yang kita tahu, itu akan menjadi tekanan gitu. Jadi menekan hidup kita. Maka ketika kita menjalani sebuah ritual, yang pertama harus disadari adalah apa makna di balik yang kita lakukan, ritual itu. Nah, itu disebut dengan nilai filosofi. Nah, saat ini di Bali ada banyak ritual, tapi kadang-kadang mungkin Anda sendiri melakukan ritual, tapi Anda tidak tahu apa tujuannya, apa definisinya, apa aksiologinya, apa akibatnya. Kalau saya lakukan ini berakibat enggak? Kalau saya lakukan ini ada manfaatnya enggak? Jadi kita kehilangan makna di balik sebuah ritual. Itu yang harus dikembalikan. Dan ini benar seperti Anda bilang, salah satu penyebab stres orang Bali itu bisa dikatakan ada di situ juga. Karena sibuk dengan ritual sampai dia melupakan hakikat dirinya, bahwa apa yang dia harus katakan, perbuat, pikirkan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya untuk menumbuhkan dirinya, membangun menjadi manusia yang sejati. Jadi seperti itu. Guru, kalau kita bicara tentang stres ya, penyebabnya apa sih sebenarnya, Guru, yang paling utama?
Apakah memang karena ikatan sosial tadi, karena kita sibuk dengan kemudian ritual yang kita tidak pahami maknanya. Tapi sebenarnya intinya apa secara teori yang menyebabkan orang stres itu? Ya, kalau kita berbicara teori psikologi, stres ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak mampu mengelola pikirannya dengan baik, maka dia akan kehilangan rasa senang. Ketika orang kehilangan rasa senang, berarti stres. Yang kedua, ketika seseorang tidak mampu mengolah perasaannya dengan baik. Ketika seorang tidak mampu mengolah perasaan dengan baik, berarti dia siap-siap kehilangan rasa tenang. Ketika rasa tenang hilang, berarti dia stres. Dan yang terakhir ada 3 nih. Ketika seseorang tidak mampu mengolah laku geraknya setiap hari. Dia melakukan suatu kesalahan-kesalahan tapi dia tidak menyadarinya. Akhirnya dia kehilangan rasa nyaman. Maka dia itu stres. Jadi penyebab stres yang paling umum dalam psikologi metafisika itu ada 3. Ketika orang kehilangan rasa senang, ketika seseorang kehilangan rasa tenang, dan ketika seorang kehilangan rasa nyaman. Itu penyebabnya, Pak. Ya, tapi kalau itu penyebab berarti di belakang itu ada banyak hal ya, bisa jadi karena faktor ekonomi, karena tekanan-tekanan yang datang dari media sosial juga gitu ya Guru ya? Iya. Kalau bisa kita lihat. Iya, kalau kebetulan kan Guru praktisi khusus menangani masalah kejiwaan nih, stres, depresi yang gitu. Jadi hampir 87% pasien-pasien yang datang itu akumulasi stresnya berawal dari ketidakmampuan dia mengolah apa yang menjadi informasi dalam hidupnya. Jadi ketika dia membaca sebuah berita, dia ikut larut di dalamnya. Ada kejadian begini, dia ikut larut dalamnya. Padahal sebenarnya kalau kita membaca sebuah berita, apapun yang kita baca, kita maknai dari 2 hal. Jika itu positif, kita ambil. Seperti kita mencoba makanan, jika itu kita cicip, pahit, kita lepeh. Jangan ditelan. Masalahnya adalah kita sensitif. Masyarakat kita setelah COVID ini kan masuk ke dunia sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi akibat dari kekurangan ekonomi, akibat dari tekanan-tekanan kehidupan, jadi sensitivitas manusia sekarang nih tinggi banget. Satu bait kalimat bisa mengacaukan segalanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mendapat informasi apapun, yang pertama adalah jika informasi itu bermanfaat dan bermakna untuk hidup kita, kita telan. Tapi jika tidak, itu sampah, kita lepeh. Itu caranya, Pak. Oke. Tapi kalau kita bicara secara umum, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat Bali, katakanlah begitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga di media cukup sering Guru menyampaikan tingkat bunuh diri tinggi, stres tinggi. Tapi sebenarnya respon dari masyarakat itu kurang gitu ya. Tapi mungkin Guru bisa menawarkan solusi yang mesti kita lakukan gitu ya sebagai masyarakat Bali. Apa ini? Ya, katakanlah yang cepat, mungkin yang jangka panjang atau gimana? Ya, yang namanya solusi itu adalah tidak mengalami proses berlama-lama. Kalau kita nunggu solusinya prosesnya lama, itu bunuh diri duluan. Bunuh diri duluan. Tidak sempat kita menawar. Jadi kalau yang ingin tercepat, ketika kita tidak ingin keluarga kita ada yang bunuh diri, gitu. Hal pertama yang lakukan adalah melakukan dipergensi namanya. Dipergensi. Jadi dipergensi itu adalah dekatkan diri Anda kepada ilahi, kepada sang penguasa takdir, kepada sang penguasa takdir dunia ini, semesta, yaitu Tuhan. Orang yang bunuh diri menurut penelitian yang Guru lakukan itu cenderung karena dia berjarak dengan Tuhan, atau disebut dengan konvergen. Sebagian besar orang yang bunuh diri menganggap hidup ini telah disimpulkan. Seolah dia sudah berusaha berobat ke medis, sudah berusaha mencari praktisi, sudah bisa berusaha ke beberapa balian, ternyata tidak sembuh juga. Lalu dia mengatakan, saya sudah harus mengakhiri hidup saya karena semua teori sudah mentok. Padahal di dunia ini, semesta menawarkan 9 arah mata angin. Artinya ketika kita arah barat gagal, coba arah timur, ketika nanti ke-9 arah ini kita coba, dan terakhir nanti pasti Tuhan yang memberikan jalan keluar. Maka angka itu dari 1 sampai 9, lalu terakhirnya adalah 0 kembali. 10 itu kosong. Karena di saat Anda mendekatkan diri, dipergensi dengan cahaya ilahi, saat itu ada karunia Tuhan yang muncul dalam bentuk ide-ide kreatif,
Itu akan didatangkan orang-orang yang memang semesta inginkan datang sebagai guru suci. Mungkin pas dia buka media sosial tiba-tiba dia membaca pencerahan, kan gitu. Jadi solusi paling cepat untuk menghindari bunuh diri dan keputusasaan adalah dekatkan diri Anda kembali pada Tuhan. Jangan berjarak. Semakin Anda berjarak dengan Tuhan, semakin besar masalah Anda. Jadi kalau segini jaraknya, ini masalah. Kalau segini, bayangkan kalau Anda jaraknya terlalu jauh gitu. Jadi seperti itu. Cara mendekatkan dengan Tuhan itu seperti apa? Apakah dengan ritual sembahyang atau ya gini, meditasi? Dalam metafisika disebutkan bahwa cara mendekati Tuhan yang paling baik adalah kita melakukan interpersonal koneksi namanya. Jadi ketika Anda dan Tuhan intim, dalam bahasa intim ini, bahasa spiritual intim itu, oh ternyata di dunia ini jika dia, teman dekat, teman jauh, keluarga tak bisa memberi solusi. Ada sesuatu yang lebih besar dari segala masalah yang saya hadapi, yaitu Tuhan. Tuhan punya solusi. Lalu bagaimana caranya Anda intim dengan Tuhan? Yang pertama, Anda sembahyang. Karena gini, menurut hasil penelitian yang valid ini, jika Anda mendekatkan diri dalam doa, dalam sembahyang kepada ilahi, pada Tuhan, dalam 12 menit saja setiap hari, maka di minggu ke-8 Anda terbebas dari masalah. Itu kekuatan doa. Jadi 12 menit saja dalam sehari, berarti minggu ke-8 Anda akan bebas dari masalah Anda. Itu layak dicoba, solusi tercepat. Ya, berarti doa ya Guru ya? Doa. Bukan dengan cara orang Bali apa namanya? Melukat ke tempat-tempat ya, yang gini, gitu ya. gini. Gimana? Kadang-kadang gini, orang tak bisa membedakan mana itu jiwa. Kan tubuh manusia ada 3 nih Pak. Yang pertama disebut dengan struktur, tubuh fisik. Tubuh fisik. Jika Anda bermasalah dengan tubuh fisik, melukat ada salah satu cara terbaik untuk segera menghilangkannya. Lalu yang kedua ada namanya infrastruktur. Pikiran Anda. Jika Anda ada masalah dengan pikiran Anda, melukat bukan cara terbaik, tapi pengetahuan ditambahkan adalah cara terbaik. Yang ketiga ada namanya suprastruktur, yaitu roh kita. Ini bukan dengan melukat juga. Yang terbaik kalau cara metafisika ini adalah kita harus berserah kepada kuasa ilahi. Bahwa di dunia ini hidup tidak bisa disimpulkan saat ini. Hidup kita terdiri dari 3 hal, ada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Jika Anda tidak ingin masa depan Anda sekacau hari ini, tata mulai detik ini bahwa Anda perbaiki, apa yang perlu diperbaiki. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak bernilai untuk jiwa Anda sendiri. Jangan mengeluh, jangan menghina, dan jangan menyakiti. Jangan mengeluhkan diri kita, jangan menyakiti, dan jangan berbicara buruk tentang diri kita. Itu menyelesaikan masalah, Pak. Tidak terasa 15 menit, Guru. Ya, Guru mungkin bisa menyampaikan closing statement, Guru. Ya, tentu tingkat stres ini menjadi beban kita bersama. Artinya ini menjadi problem, masalah yang harus diatasi. Apa yang mesti kita lakukan? Mungkin Guru mempertegas kembali kepada masyarakat, kepada khalayak umum. Apa yang mesti kita lakukan? Oke, terima kasih untuk semeton semua yang ada di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda mendengarkan ini. Jadi cara mengatasi, bagaimana cara mendapat solusi terbaik dari kehidupan Anda ketika Anda bermasalah. Ada 3 solusinya. Tata pikiran kita menjadi lebih baik, tata hati Anda menjadi lebih tenang dan lebih baik, tata perbuatan Anda menjadi lebih baik. Karena dari segala hal yang baik-baik ini, maka hidup Anda akan dibaikkan oleh semesta. Itu. Terima kasih, Guru. Luar biasa. Ya. Singkat tapi padat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita bersama sehingga orang-orang Bali tidak stresnya tinggi, dan otomatis juga mudah-mudahan tingkat bunuh diri semakin turun di masa yang akan datang. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.